Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riti Umaya, NIM 121241002 dari kelas reguler G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa tutorial yang dilakukan di Microsoft Word dan Microsoft Excel. Video ini adalah bagian dari TS aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Yang pertama yaitu membuat cover buku di Microsoft Word. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengatur jenis kertas yang akan digunakan serta ukuran marginnya. Dengan cara klik tab page layout, lalu pilih menu size. Di sini saya menggunakan kertas A4, lalu di margin saya mengaturnya menjadi 0 semuanya untuk menyesuaikan cover buku pada umumnya. Kemudian untuk mengganti background dari kertasnya bisa mengklik page color, lalu tinggal pilih warna yang diinginkan. Di sini saya memilih warna hitam. Kemudian saya akan menambahkan 2 buah gambar, tab insert lalu klik picture. Kemudian pilih gambar yang akan digunakan. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Kemudian klik gambarnya, lalu klik kanan mouse, maka klik text wrapping, pilih behind text. Klik gambar yang kedua juga, klik kanan mouse, pilih text wrapping, lalu pilih behind text. Lalu di drag gambarnya sampai ke bawah. Kemudian bisa mengatur ukuran gambarnya dengan cara mendrag gambar tersebut sesuai dengan yang kita inginkan sambil mengenakan tombol shift yang ada di keyboard. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap gambar berikutnya, yaitu mendrag gambarnya sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard. Selanjutnya saya akan membuat gambar yang atas menjadi lebih gelap dengan cara klik tab insert, lalu di menu shape pilih balok, kemudian di drag sampai menutupi gambar. Kemudian klik save fill, lalu pilih warna hitam dan klik no outline. Lalu kita mengatur transparansinya melalui more fill colors dan diatur menjadi 20%. Maka tampilannya akan seperti ini. Balok merah yang berada di tengah, caranya dari save, lalu pilih yang bentuk peta, lalu diwarnai warna merah. Buat nama pengarang buku dapat diklik tab insert, lalu pilih shape, pilih yang balok, kemudian di drag untuk membuat hiasannya ya. Lalu klik save fill, pilih warna merah dan save outline, no outline. Setelah itu pilih bentuk kotak lagi, lalu di drag sehingga membentuk sebuah kotak persegi panjang, kemudian dirapikan. Lalu diwarnai dari save fill, pilih warna merah, lalu save outline-nya no outline, maka akan seperti ini. Kemudian kita bisa membuat nama pengarang buku, membuat kotak dulu seperti kotak-kotak sebelumnya, lalu diketikkan nama pengarang bukunya dan diatur sedemikian rupa hingga menjadi serapi mungkin.
Selanjutnya menambahkan logo dan nama penerbit buku. Dengan klik tab insert lalu pilih shape, pilih yang balok. Misalnya ini untuk logo penerbitnya. Lalu diberi warna sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian save outline-nya no outline. Lalu bikin hiasan kecilnya. Di drag. Lalu di save fill pilih warna merah. Kemudian no outline. Selanjutnya membuat nama penerbit buku, yaitu klik shape lalu pilih yang kotak, kemudian di drag sedemikian rupa hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Kemudian save fill pilih warna merah dan no outline. Lalu bikin kotak lagi untuk menambahkan teks nama penerbitnya. Lalu ketikkan nama penerbitnya dan diatur menjadi sesuai dengan yang diinginkan hingga rapi. Kemudian tambahkan judul bukunya, yaitu Aneka Ragam dan Manfaat Permainan Tradisional. Diatur sedemikian rupa hingga mencapai hasil yang kita inginkan. Karena masih berbentuk Word maka belum rapi, harus dikonvert ke PDF, dan setelah dikonvert ke bentuk PDF maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Yang kedua yaitu membuat kop surat di Microsoft Word. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengatur jenis kertas dan ukuran marginnya. Dengan cara klik tab page layout lalu pilih size. Di sini saya menggunakan A4, lalu ukuran marginnya saya menggunakan jenis margin narrow. Setelah itu maka kita beralih ke tab home, lalu saya memilih style no spacing dan mengatur jenis hurufnya menjadi jenis huruf TNR, ukurannya 12 dan menggunakan rata tengah. Selanjutnya bisa diketikkan isi kop surat yang akan dibuat. Selanjutnya bisa mengatur bagian mana yang ingin dirubah, seperti misalnya menebalkan tulisan Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya bisa membuat garis dengan cara klik tab insert lalu di menu shape pilih yang garis lurus, kemudian di drag sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard dengan tujuan agar tetap lurus garisnya. Setelah itu bisa mengganti ketebalan garis dengan shape outline. Di menu weight pilih ketebalan garis yang diinginkan. Selanjutnya bisa menambahkan logo dengan cara klik tab insert lalu pilih menu picture, lalu pilih logo yang akan digunakan. Klik insert lalu diatur sedemikian rupa, lalu klik kanan mouse, pilih text wrapping, lalu pilih behind text, di drag sampai ke tempat yang diinginkan. Yang ketiga, pembuatan rumus di Microsoft Word. Contoh rumusnya adalah seperti ini. Caranya yaitu klik tab insert lalu di menu symbols pilih equation. Untuk membuat rumus di sebelah kiri tanda sama dengan, yaitu dengan cara klik script lalu pilih yang pertama, letakkan kursornya di tengah lalu pilih bagian bracket, kemudian letakkan lagi di tengah, ketikkan sesuai dengan contoh.
Setelah itu letakkan kursornya menjadi sejajar di tengah, kemudian klik sama dengan. Untuk membuat rumus di sebelah kanan tanda sama dengan itu caranya klik menu large operation, pilih yang kedua, kemudian ketikkan yang di atas itu N, yang di bawah K sama dengan 0. Letakkan kursornya di bagian kotak, kemudian pilih menu bracket, lalu pilih yang pertama, letakkan lagi dalam kotak, pilih menu fraction. Pilih yang pertama, ketikkan sesuai dengan contoh. Setelah itu sejajarkan kursornya di tengah. Kemudian untuk membuat X pangkat K dan A pangkat N kurang K itu caranya klik menu script, pilih yang pertama, ketikkan sesuai dengan contoh, kemudian sejajarkan kursornya di tengah, lalu klik menu script, pilih yang pertama, kemudian ketikkan sesuai dengan contoh. Yang keempat dan kelima yaitu membuat tabel penilaian siswa. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat judulnya. Ketikkan judul yang akan dibuat. Aturlah judul sesuai dengan keinginan. Setelah itu buat bagian-bagian tabelnya yang terdiri dari nomor, nama, nilai mata pelajaran. Dalam nilai mata pelajaran terbagi atas 3 yaitu nilai agama, tematik, dan penjas. Kemudian jumlah, rata-rata, serta ranking. Kemudian blok tabel sesuai dengan kolom dan baris yang diinginkan. Kemudian untuk membuat garisnya pilih all borders. Agar tampilnya lebih rapi maka kita perlu menggabungkan selnya, yaitu dengan mendragnya kemudian klik merge and center. Selanjutnya blok bagian atas tabel untuk membuatnya lebih rapi, lalu pilih yang tengah, maka tampilannya akan seperti ini. Agar kelihatan lebih menarik, tabel bagian atasnya bisa di drag, kemudian diberi warna sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna hijau. Kemudian ketikkan isi dari tabel tersebut. Kemudian untuk membuat jumlah dari nilai masing-masing siswa dengan rumus sama dengan sum, lalu tanda buka kurung, kemudian blok nilai yang akan dijumlahkan, lalu klik enter, maka akan muncul otomatis jumlahnya seperti ini. Dan untuk memunculkan jumlah siswa lainnya maka tinggal mendrag tanda tambah dan otomatis akan muncul semuanya. Kemudian membuat nilai rata-rata dapat dilakukan dengan rumus sama dengan average, lalu buka kurung, blok nilai yang akan dirata-ratakan. Kemudian klik enter.
Karena banyak angka di belakang koma, maka kita akan meminimalisirkannya dengan 2 angka di belakang koma dengan mengklik yang ada di number, sehingga menjadi 2 angka di belakang koma dan tinggal mendragnya untuk mendapatkan nilai rata-rata lainnya. Kemudian membuat ranking dengan terlebih dahulu memblok semua jumlah nilai siswa, kemudian klikkan di menu bar yaitu jumlah. Selanjutnya letakkan kursor di dalam sel. Kemudian masukkan rumusnya yaitu sama dengan rank buka kurung blok salah satu nilai, kemudian ketik titik koma, lalu ketikkan jumlah, kemudian titik koma lagi dan enter, maka rankingnya akan muncul. Untuk memunculkan ranking-ranking lainnya tinggal di drag tanda tambah itu ke bawah. Selanjutnya mengurutkan ranking dengan cara memblok tabelnya, lalu klik tab data, kemudian pilih filter, lalu di bagian ranking kita akan menemukan menu seperti ini, itu untuk mengurutkan ranking. Di sana saya memilih sort smallest to large, maka rankingnya akan berurutan seperti ini. Yang terakhir yaitu teknik pengaturan cetak atau print berdasarkan persen di Microsoft Excel. Dapat dilakukan dengan cara memblok semua bagian tabel yang akan dicetak ataupun di print, lalu pilih menu page layout, kemudian pilih print area, kemudian set print area, lalu ke tab file, pilih menu print dan print preview untuk melihat cetakan dari tabelnya. Maka inilah hasil dari cetak print tabel tersebut. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat page setupnya, yaitu ukurannya ada 100% atau normal size, bisa dinaikkan ataupun juga diturunkan. Setelah itu selesai, maka bisa langsung memilih menu print.